Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Jelang Pulang, tapi ini jelang siang. Jadi di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu pertama kita, gitu ya. Siapa namanya? Perkenalkan, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Alfi Al-Bukhari selaku Hmm, Ketua MPK Man 1 Kota Bogor. Oke. Gimana Alfi kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Bapak. Baik sekali ya. Alfi sekarang kelas berapa, Alfi? Kebetulan saat ini saya sedang kelas 11, tepatnya di kelas 11 agama, Bapak. Kelas 11 agama ya. Alfi orang mana? Orang sini, orang Bogor? Saya tinggal di daerah Parung, Bapak. Oh, di daerah Iya. Palu. Jadi kita ketahui ketika kita masuk sekolah itu sebetulnya kita disuguhkan dengan banyak mata pelajaran, Betul. ya kan. Nah, kita diberi materi oleh guru gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang nantinya akan menjadi mata pengetahuan akademik buat para siswa-siswanya, Betul sekali, Pak. kayak gitu. Kemudian perlu kita ketahui bahwa yang namanya pelajaran di sekolah itu kita tidak hanya jadi begini, kita kan sekolah nih. Iya. Biasanya kan yang namanya sekolah itu yang disuguhkan dengan banyak pelajaran gitu kan. Betul sekali, Pak. Guru menyampaikan pelajaran gitu, yang akhirnya itu diterima oleh siswa dan siswa mendapatkan juga pelajaran tersebut gitu kan, materi-materi tersebut. Tapi ini perlu diketahui oleh teman-teman bahwa yang namanya belajar itu tidak hanya ada di kelas, ya. Yang namanya belajar itu kita bisa belajar dimanapun, bisa belajar di luar kelas. Bahkan sekolah itu biasanya itu menyediakan yang namanya organisasi ekstrakurikuler, di mana ketika ada organisasi, ada ekskul, disitulah para siswa itu bisa untuk menyalurkan minat juga bakatnya, sehingga energi-energi positifnya, bakat-bakatnya itu bisa tersalurkan dengan baik dan benar gitu kan. Nah, sekarang kan saya sudah bersama Alfi ya. Iya, betul, Nah, Pak. Alfi ini Ketua MPK. ketua MPK. Iya. Ya, jadi Alfi ini ketua MPK Man 1 Kota Bogor. Nah, saya pengen tahu nih, Vi, awal mula Alfi masuk MPK itu kayak gimana sih, Vi? Oke, Pak. Jadi awal mula saya masuk MPK itu ketika tepatnya pada saat Masama, Pak. Pada Masama. saat Masama saya diperkenalkan dengan apa itu MPK, bagaimana itu MPK, bukan hanya mengenai dari pembicaranya saja, melainkan dari cara pembawaan, perbuatan, dan tingkah lakunya. Karena bagi saya sendiri, segala macam itu hanya diberikan oleh pembicaraan, tidak dibuktikan secara perlakuan, itu tidak akan sampai kepada orang yang akan menerimanya, Pak. Oh, Nah, begitu. tepatnya saya bergabung di MPK itu pada bulan Agustus 2022, Pak. 2022, oke, menarik nih. Sebetulnya MPK itu apa sih, Vi? Kan masalahnya di sekolah itu udah ada tuh yang namanya OSIM gitu Iya, kan, betul, Pak. atau organisasi siswa intramadrasah gitu Hmm. kan. Nah, bedanya dengan MPK itu apa sih, Vi, yang Alfi tahu gitu? Izin menjelaskan ya, Pak? Iya, Jadi silakan. MPK ini merupakan singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas, tepatnya di Man 1 Kota Bogor. Dan MPK ini bukan hanya di Man 1 Kota Bogor saja, Pak. Ada di beberapa sekolah yang itu memang ada MPK-nya. Mulai dari sekolah menengah pertama Iya. maupun sekolah menengah atas. Nah, MPK sendiri ini memiliki tugas inti yaitu untuk mendampingi, membimbing, dan membantu OSIM dalam program kerjanya. Selain itu, MPK juga bertugas dalam menyaring dan menampung aspirasi para peserta didik di Man 1 Kota Bogor ini, Pak. Oke. Menarik sekali. Ya, betul. Boleh Selain itu, dilanjut? Pak, MPK juga bertujuan untuk mempersiapkan para kader-kader penerus bangsa yang akan dibekali dengan pemahaman dari keterampilan kepemimpinan organisasian yang baik. Dan itu pasti sangat bermanfaat bagi dia di suatu saat nanti, Pak. Nah, ngomongin soal kepemimpinan nih, Alfi selama di MPK itu kepemimpinan itu udah sejauh mana sih dilatihnya gitu kan? Kayak gimana gitu latihan kepemimpinan di MPK itu gitu? Boleh diceritakan nggak, Pi, sedikit? Boleh sekali, Pak. Jadi kepemimpinan di MPK ini kita mulai dari yang mendasar-mendasar terlebih dahulu, seperti
halnya memimpin sebuah rapat dalam keadaan proker-proker tertentu, Pak. Nah, dari pemimpinan rapat ini bisa menjadi bekal bagi kita, terutama para setiap anggota MPK Man 1 Kota Bogor. Dengan memimpin rapat ini, itu bisa meningkatkan public speaking kita, cara kita berbicara di muka umum, Pak. Iya. Udah kelihatan sih ini. Iya, betul Dari sekali, public Pak. speaking ini, Alfi ini bisa dijadikan contoh ya Alhamdulillah, Bapak. buat rekan-rekan yang atau buat teman-teman Man 1 gitu ya, siswa-siswa Man 1 yang belum masuk organisasi tapi ingin masuk organisasi mana gitu. Nah, boleh sekali gabung di MPK. boleh sekali gabung di MPK. Karena begini kan ya. Kita ini ada di penghujung tahun ajaran. Iya, betul, Pak. 2023-2024. Nah, di tahun ajaran baru 2024-2025 pastinya akan ada siswa-siswa baru gitu ya. Yang nantinya juga dia ingin mengenal lingkungan sekolah ini seperti apa. Nah, mungkin melalui pembicaraan kita ini ya, Pi, betul, Pak. siswa baru tersebut dia bisa lebih kenal, bisa lebih mengetahui gitu bagaimana MPK yang ada di Man 1 Kota Bogor ini gitu ya. Nah, kemudian tadi nih ngomong-ngomong soal MPK membantu OSIM. Betul, Pak. Apakah MPK ini secara kedudukan ini setara dengan OSIM atau memang dia lebih tinggi atau dia ada di bawah OSIM? Untuk secara kedudukan sendiri dalam ADART sendiri, Pak, kedudukan kami itu ada setingkat di atas OSIM, Pak. Setingkat di atas OSIM. Karena posisi kami ini sebagai membantu, mewadahi dan membimbing OSIM sendiri, Pak. Oh gitu. Berarti kalau kayak gitu, kalau misalkan OSIM ibaratnya mau melakukan sidang untuk laporan pertanggungjawaban itu bertanggung jawab kepada MPK juga. Iya, betul sekali, Pak. Oh, kami begitu. yang menyiapkan persidangan itu, Pak. Oh, MPK yang menyiapkan persidangannya. Betul sekali, Pak. Kemudian gini nih, Pi. Tadi kan udah tuh soal kepemimpinan. Nah, lalu soal rekrutmen MPK di Man 1 Kota Bogor itu kayak gimana sih, Vi? Persyaratannya apa dan apa ya? Tahap apa aja yang harus dilalui oleh siswa-siswa yang ingin gabung dengan MPK Man 1 Kota Bogor? Oke, boleh saya jelaskan, Pak? Boleh, silakan, boleh Vi. sekali, baik, ya. Pak. Jadi di salah satu program MPK itu ada yang namanya PUBPMB, Pak. Ya. Nah, PUBPMB ini singkatan dari penerimaan OSIS baru dan penerimaan MPK baru. Yang biasa kita lakukan pada tahun ajaran baru, Pak. Nah, mulai dari tahap penyisihan hingga tahap akhir itu kita akan melakukan seleksi dengan mendetail, Pak. Jadi kita akan mencetuskan, mengeluarkan para potensi-potensi bakat minat siswa ini di MPK ini maupun di OSIS ini, Pak. Jadi untuk syarat-syarat mengenai masuk MPK ini sebenarnya tidak terlalu banyak, Pak. Yang penting itu bagaimana niat mereka dari hati mereka untuk masuk ke sebuah organisasi itu, Pak. Oh gitu. Yang penting niat ya. Iya, betul sekali, Bapak. Karena kan orang yang ingin bergabung berorganisasi artinya apa? Artinya dia harus siap dengan segala keterikatan ya, Pi ya. Betul sekali. Karena kan yang namanya organisasi pasti terikat dong gitu. Tapi di organisasi itu kalau menurut saya gitu ya, selama saya kuliah, organisasi itu mau di kuliah, di sekolah itu kayaknya penting gitu, Vi. Iya, betul sekali, Pak, sangat penting. Saya tuh dulu sempet berpikir bahwa kenapa dulu waktu zaman SMA itu saya tidak ikutan organisasi. Nah, itu kerasanya waktu zaman kuliah. Saya ikut organisasi itu di perkuliahan dan ternyata organisasi itu penting gitu. Untuk salah satunya ya tadi untuk melatih kerjasama gitu ya. Untuk melatih public speaking, Pak. Public speaking, rasa apa? Membangun rasa disiplin gitu ya. Kedisiplinan dan juga membangun rasa bukan membangun apa ya bahasanya itu mungkin meningkatkan rasa tanggung jawab gitu ya terhadap pekerjaan gitu kan, pekerjaan yang kita miliki gitu. Nah, itu penting gitu. Nah, dari sana biasanya dalam organisasi itu kita bisa mendapatkan banyak pengalaman, banyak pelajaran, tentunya juga banyak koneksi ya. Dan kita juga terbiasa dengan situasi di mana itu memiliki tekanan ke setiap anggotanya gitu kan. Kemudian gini, Pi. Tadi kan udah dijelasin tuh tentang persyaratan. Nah, lalu gimana sih kalau misalkan ketika rekrutmen itu biasanya kegiatannya itu kayak apa aja gitu ketika open recruitment itu ketika kalau bahasa di sini mungkin ospeknya atau MPLS-nya gitu tuh kayak gimana sih, Pi? Tahapan penerimaannya, Pak. Iya, kegiatan apa aja sih yang ada di rekrutmen itu kayak gitu, Pi? Apakah ngundang alumni atau enggak gitu? Silahkan, Pi.
Oke, mungkin untuk tahap rekrutmen kita ini kita memiliki beberapa tahapan yang berupa tes, Pak. Tahapan pertama itu ada yang namanya tes wawancara. Wawancara ini kita ingin seperti apa ya? Seperti kita menanyakan kepada si bakal calon anggota ini, bagaimana mereka, seberapa siap mereka dalam mengikuti organisasi tersebut, Bapak. Dan kemudian ada yang namanya tes baca Quran. Terlebih lagi, kita ini sebuah madrasah, Pak. Karena bagi kami sendiri yang MPK ini, baca Quran itu sangat penting, Pak. Mulai dari seperti dia mengambil pengalaman-pengalaman dari halnya Al-Quran, itu dia dapat menumbuhkannya dalam keorganisasiannya itu, Pak. Organisasiannya. Kemudian tes terakhir itu ada berupa namanya public speaking, Pak. Public speaking. Sejauh mana dia dapat menguasai materi, sejauh mana dia dapat menguasai audiens, sejauh mana dia dapat berbicara di muka umum, Pak, pastinya. Oh gitu. Oke. Nih, Pi, saya mau nanya nih. Di rekrutmen MPK itu dalam tahap penerimaannya ada gak sih sesi jurit malam gitu atau nginep-nginep di villa kayak gitu? Masya Allah. Untuk saat ini dan kebelakangan ini sepertinya tidak ada, Bapak. Oh, tidak ada. Hanya tes seperti tes-tes yang sewajarnya saja, Bapak. Tapi kalau Alfi denger-denger dari cerita alumni sebelumnya itu atau demisioner sebelumnya, pernah gak mereka mengadakan jurit malam atau rekrutmennya di villa kayak gitu-gitu? Kalau terkait jurit malam atau LDKS itu biasanya di luar dari open recruitment itunya, Pak. Biasanya setelah open recruitment-nya, Pak. Oh gitu. Betul sekali. Menarik ya gitu ya. Karena yang paling penting gitu ya, ketika rekrutmen itu kita mendapatkan banyak hal juga gitu ya. Jadi rekrutmen bukan sekedar rekrutmen, tapi rekrutmen juga kita bisa belajar gitu. Bakal digodok ya tentunya, kayak betul, tadi Pak. public speaking gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian nih Pi, tadi kan Alfi sebenarnya udah banyak menjelaskan gitu. Ada banyak hal yang bisa dipelajari ketika masuk MPK gitu ya. Salah satunya public speaking. Nah, selain public speaking itu ketika Alfi di MPK itu, Alfi sudah belajar apa aja gitu? Pastinya banyak sekali, Pak. Mulai dari public speaking yang tadi saya sebutkan. Iya. Ada juga tentang bagaimana cara membuat surat menyurat yang sangat baik, Pak. Surat menyurat yang sangat baik. Di MPK juga kita diajarkan bagaimana kita surat menyurat yang baik, mulai dari layout dan ketentuan huruf-hurufnya sesuai dengan KBBI, Pak. Kemudian ada edit mengedit. Iya. Di bagian MPK kita memiliki komisi yang namanya komisi D, Pak. Komisi D ini ibaratnya seperti apa ya? Ibaratnya MPK dalam hal media sosial, Pak. Dia tuh yang mengedit dan apa ya? Menghubungkan segala macam tentang internetnya, Pak. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini ya perlu ditekankan bahwa ternyata ada skill-skill baru gitu yang perlu kita pelajari ketika kita ada di sebuah organisasi. Karena yang namanya organisasi itu tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya administrasi. Gitu ya. Nah, ini skill membuat surat menyurat gitu ya, itu salah satu skill yang sebetulnya sangat diperlukan gitu ya oleh siswa-siswa Aman 1 Kota Bogor gitu ya, secara khusus gitu. Maupun oleh orang-orang yang masih berkecimpung di dunia akademik gitu kan. Karena saya itu waktu kapan ya? Itu pernah ada cerita gitu. Ketika saya diamanahi untuk menjadi sebuah kepala divisi di sebuah organisasi saya gitu di kampus gitu. Waktu itu saya sebetulnya kurang menguasai gitu ya masalah peradministrasian gitu. Tapi setelah dipikir-pikir saya ada di organisasi itu, jadi saya jadi belajar juga gitu kan, jadi belajar untuk membuat surat menyurat dan lain sebagainya dan itu kepake gitu. Karena apa ya? Skill itu adalah skill yang mana dibutuhkan gitu dalam berorganisasi. Nih. Kemudian tentang pengalaman Alfi selama mengikuti MPK itu ada gak sih suka dukanya dan kesan-kesannya itu kayak gimana gitu? Pastinya banyak sekali, Pak. Mulai dari suka dan duka itu kita pastinya selalu bersama dalam menjalaninya, Pak. Suka dan dukanya ini terlebih lagi setelah proker-proker yang telah kita jalankan. Hal-hal yang paling berkesan dalam benak saya terkait saya bersama MPK ini, Pak. Banyak sekali program-program yang itu yang mengajarkan kita mulai dari kepemimpinan, kebersamaan dan kerjasama yang sangat baik, Pak. Dan MPK ini kami bukan hanya tentang organisasi yang selalu formal, Pak. Kami juga sering mengadakan yang namanya program-program kekeluargaan. Mulai dari... Wah, menarik. Gimana tuh kekeluargaan? Seperti kita mestinya kumpul-kumpul untuk makan bersama, ataupun kita kumpul-kumpul dalam menjalankan sebuah
kegiatan yang berupa olahraga, Pak. Seperti futsal, badminton, dan lain-lainnya, Pak. Nah, ini nih ngomongin suka duka nih, Pi. Kan biasanya di organisasi itu selalu ada aja yang namanya drama-drama Ya, kayak betul gitu. Itu sekali, Afi Bapak. pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Drama dengan sesama teman organisasi atau rekan-rekan satu divisi gitu atau satu unit gitu. Pernah gak sih? Pastinya pernah, Pak. Terutama Ya. dalam perbedaan pendapat itu paling sering terjadi, Pak. Gimana tuh perbedaan pendapat? Masya Dinamikanya Allah. kayak gimana tuh? Apa ya, dinamikanya benar-benar sangat antara pro dan kontra itu benar-benar sangat menyatu, Bapak. Di satu pihak kita ingin begini dan di satu pihak lagi kita ingin begini tuh bentrok antara satu dan lain, Pak. Nah, kalau kayak gitu, Vi, ini Alfi kan sebagai ketua MPK Iya, ya. betul, Pak. Gimana cara memanage konflik tersebut, memanage debat tersebut sehingga pada akhirnya bisa menemukan titik terang itu gimana, Vi? Ada tips and triknya enggak gitu? Nah, pastinya tips and triknya itu yang pertama itu kuncinya kesabaran, Pak. Kesabaran. Iya. Dari kesabaran ini, buah kesabaran itu akan menghasilkan sesuatu yang pastinya sangat memuaskan, Pak. Contohnya dalam kesabaran ini kita bisa mengajak ngobrol keduanya, Pak. Nah, mengajak ngobrol keduanya dalam artian untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Karena balik lagi ke organisasi ini, Pak. Organisasi ini mempunyai apa ya? Merupakan sebuah organisasi yang pada akhirnya sama-sama memiliki tujuan yang sama, Pak. Iya. Jadi di dalamnya pun meskipun banyak yang namanya perdebatan, konflik dan lain sebagainya, pada akhirnya kita akan tetap bersama, bersatu melalui bagaimana caranya itu kita bermain apa ya? Bermacam-macam cara yang dapat kita lakukan untuk menuju tujuan yang sama di akhirnya itu, Pak. Tujuan yang sama di akhir. Iya, betul, Pak. Jadi kan yang namanya organisasi gitu ya, sebetulnya perbedaan pendapat itu adalah sesuatu hal yang wajar ya, Wajar, Pi, ya. Pak, sering sekali terjadi. Karena kan yang namanya organisasi itu ya mau nggak mau kita harus bisa demokratis ya, Iya, betul. harus mau mendengarkan suara anggota-anggotanya kan yang ada di bawah-bawahnya itu gitu. Nah, tapi ketika menemukan sebuah perbedaan pendapat gitu kan, itu sebetulnya bagus gitu karena kita mendapatkan insight baru ya, Pi, Iya, ya. betul, Pak. Mendapatkan banyak Pemikiran baru, sudut pandang baru gitu ya. Tapi mau nggak mau kan itu yang namanya perbedaan pendapat itu nggak bisa dibiarkan begitu aja Iya. seterusnya kan. Harus ibaratnya terus apa ya, bahasanya tuh, direkonsiliasi gitu Iya. ya. Jadi menemukan jalan tengahnya Mhm. gitu, menemukan titik terangnya kayak gitu. Karena organisasi itu pada akhirnya dia harus selaras gitu, harus satu suara gitu kan. Ketika kita sudah mendengarkan banyak suara, lalu kita harus bisa mengambil titik tengahnya, jalan tengahnya untuk menyatukan suara-suara tadi Iya, ya yang betul, berbeda Pak. tadi gitu. Supaya apa? Supaya si organisasi itu bisa berjalan semestinya gitu. Supaya tidak terjadi yang namanya disfungsi gitu Iya. kan. Dan itulah sinergitas yang ada di dalam organisasi Iya, ya, Pi, ya. betul sekali, Bapak. Berarti yang drama-drama kayak gitu ada gak selain yang perbedaan pendapat itu yang sampai nangis-nangis gitu, Pi? Sering, Pak, mungkin untuk nangis-nangis ini pastinya dari perbedaan pendapat, Pak. Oh gitu. Ketikanya mesti apa ya? Misalnya itu ketika satu hal kita seharusnya berjalan dengan plan yang ini, tapi di lain sisi itu malah terjadi plan yang salah, Pak. Plan yang salah. Jadi timbul konflik dan pada akhirnya itu ya terjadi pertumpahan air mata, Air Pak. mata. Tapi setelah ada konflik itu selesai, apakah teman-teman yang berkonflik ini, yang berbeda pendapat ini pada akhirnya jadi apa ya? Berjauhan. Jadi bermusuhan ataukah jadi berdamai gitu? Ya udah itu mah kan masalah itu mah cuma ada di organisasi aja. Di luar mah kita berteman lagi. Seperti itu atau bagaimana, Pi? Untuk sejauh ini sebetulnya kita apa ya? Pastinya dalam konflik-konflik itu sering kali terjadi, tapi pada akhirnya itu akan kembali berbaikan, Pak. Oh iya. Apa ya? Yang terjadi konfliknya ini, Pak. Berarti bisa dikatakan bahwa anggota MPK Man 1 Kota Bogor ini cukup profesional gitu, sangat-sangat profesional. Pastinya, gitu Pak. ya. Kenapa? Karena mereka itu ketika melakukan sebuah rapat atau sidang gitu ya, lalu menemukan sebuah perbedaan pendapat gitu. Lalu pada akhirnya membuat suasana menjadi tegang gitu. Ketegangan itu hanya ditemukan di rapat itu saja ya, Pi, ya. Betul, Nah, Pak. setelah rapat, selesai dari rapat, mereka pulang ya mereka berbaikan ya gitu Berbaikan ya. sekali, Nah, Pak. itulah salah satu contoh profesionalisme dalam Betul. sebuah Organisasi. dalam berorganisasi seperti itu. Menarik gitu ya. Berarti bisa dikatakan gitu bahwa siswa-siswa Man 1 Kota Bogor yang tergabung di MPK ini
adalah siswa-siswa yang cukup dewasa juga gitu ya, Betul, insya Allah Pak. dalam menyikapi segala permasalahan Mhm. atau dinamika yang ada di organisasi, kayak gitu. Nah, kemudian Pi, ada gak pesan-pesan atau mungkin amanat dari Alfi gitu ya, untuk anak baru, eee, yang ingin bergabung atau yang belum ingin bergabung karena masih bingung Mhm. bergabung dengan organisasi apa atau ekstrakurikuler apa gitu. Ada gak sih alasan-alasan lain yang mungkin anak baru yang masih kebingungan ini itu dia harus diarahkan ke MPK gitu? Kira-kira gimana tuh, Pi? Nah, pastinya ini untuk para kalian calon-calon anak baru di Satu Mhm. Kota Bogor, pastinya kalian memiliki rasa kebingungan gitu ya, Pak, Iya. antara memilih yang ekskul ini atau intrakurikuler ini, Mmm. baiknya yang mana? Dari saya sendiri selaku Ketua MPK Satu Kota Bogor, pastinya kami menawarkan bahwa MPK Satu Kota Bogor ini terbuka untuk siapapun. Mulai dari itu anak-anak baru, mau itu dia dari latar belakang manapun kami pasti menerimanya, Pak. Oke. Kenapa kalian harus masuk MPK? Alasannya Karena kenapa ya tuh? alasannya karena MPK ini merupakan organisasi salah satu intrakurikuler yang sangat, apa ya, profesional pastinya, Pak. Bukan hanya profesional dalam hal yang formalitas saja, Pak. Mmm. Dalam hal-hal yang sekiranya itu kurang formal, tapi kita itu tetap melaksanakan dalam sebuah, sesuai dengan plan, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, Pak. Mhm. Dan di MPK ini kita tidak hanya selalu tentang yang formal-formal, Pak. Mhm. Seperti yang tadinya saya sebutkan, kita ini tidak hanya tentang program formal, tapi kita juga memiliki sebuah program kekeluargaan. Keluargaan. Yang pastinya sangat menyenangkan dan membuat kita itu semakin nyaman di sebuah organisasi. Iya. Nih, ini menarik nih. Jadi MPK itu bukan hanya wadah yang selalu formal, yang Iya, betul selalu sekali. serius ya, Pi, ya. Betul, Pak. Tapi ada juga sesi di mana mereka nyantai gitu, Nyantai sekali, Pak. mengedepankan apa, suasana Ya, kekeluargaan gitu kekeluargaan, ya, kebersamaan karena kebersamaan. Gimana tuh, di Pi? MPK ini kami sangat ingin meningkatkan yang namanya kebersamaan, Pak. Mhm. Kebersamaan, adab dan tingkah laku, Pak. Iya. Nah, saya sendiri sebagai seorang ketua sangat condong dalam hal adab dan akhlak. Saya mengedepankan kepada anggota-anggota saya, baik itu anggota yang sekarang ini ataupun anggota yang akan datang mengenai adab dan tingkah laku, Pak. Mmm. Karena bagi saya orang yang berilmu itu belum tentu beradab, Pak. Nah Tapi orang yang beradab sudah pasti dia akan menjadi seorang yang berilmu, Bapak. nah, ini menarik nih gitu ya ngomongin soal ilmu atau Ya, adab betul, gitu. Pak. Eee, ada satu ketika gitu ya, waktu kapan ya, waktu perkuliahan, waktu sekolah gitu ya. Banyak sih kejadian-kejadian orang yang memiliki banyak ilmu, tapi dia secara adab mohon maaf agak Sangat kurang, sangat Bapak. kurang gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau menurut saya sih, orang dengan ilmu seluas apapun, kalau misalkan nggak ada adab itu ya pada akhirnya si ilmu itu akan menjadi sia-sia Iya, gitu betul, kan. Pak. Karena orang ini, tidak tahu gitu bagaimana caranya menggunakan sebuah ilmu dengan baik dan benar gitu kan. Bahkan yang kalau, apa ya, yang pada akhirnya si ilmu ini tuh menjadi sebuah, apa ya, menjadi sebuah hal yang kosong kalau misalkan kita tidak menyertainya atau tidak membarenginya dengan Adab adab dan gitu akhlak, kan, Pak. adab dan akhlak gitu. Jadi ya sia-sia gitu kan, ngapain gitu, malah jadi minus bukannya jadi Iya, plus gitu kan. Banyak kejadian-kejadian yang kayak gitu yang menurut saya itu miris gitu. miris sekali, Bapak. Kayak misalkan ketika seorang mahasiswa atau ketika seorang siswa yang banyak belajar, tapi kadang dia nggak sopan sama gurunya Iya, ya, Pi, ya. Ada juga yang nggak sopan sama dosennya gitu, bahkan ke guru atau ke dosennya itu ada aja yang suka iya. ngajak debat gitu kan. Asal lewat ketika ketemu tidak ada Heeh, yang namanya 5S, Pak, gitu. iya, Salam, sapa, sopan, senyum, dan santun, Pak. betul gitu. Nah, itu akan menjadi sia-sia gitu Iya, kalau betul misalkan sekali, kita Pak. tidak memiliki adab gitu. Nah, mungkin kayaknya apa ya, saya ingin menanyakan lagi kepada Alfi, satu pertanyaan lagi. Setelah Alfi demis Iya, dari MPK gitu, apa hal yang akan Alfi lakukan selanjutnya? dalam hal apa mungkin, Pak? Dalam hal akademik atau misalkan dalam hal
meneruskan regenerasi organisasi gitu. Apa yang akan Alfi lakukan setelah Alfi demis dari MPK? Pastinya ketika saya sudah menjadi demisioner di MPK sendiri, Pak, tentunya langkah awal saya itu sepertinya untuk membimbing terlebih dahulu para calon-calon penerus saya, Pak. Karena ketika demis ini bukan berarti kita untuk lepas tangan dari MPK-nya ini, Pak. Nah, jadi kita dimaksudkan dengan demisioner ini, kita masih membimbing secara tidak langsung. Dari ibaratnya seperti kita membelakangi si kepengurusan inti yang sekarangnya ini, untuk nanti kita dari belakang memantau langsung si kepengurusan inti yang terbentuk setelah saya jadi demisioner, Pak. Dan untuk langkah saya ke depan setelah saya menjadi seorang demisioner, pastinya saya ingin lebih menekankan lagi dalam hal akademik saya, Pak. Karena mungkin ketika saya berorganisasi, akademik dan organisasi itu harus terbagi dua, Pak. Nah, karena ketika saya sudah menjadi demisioner, otomatis saya tidak terlalu condong ke dalam MPK, tidak terlalu sering dalam halnya organisasi. Saya jadi dapat memanage waktu yang lebih lagi. Saya dapat menekankan lagi nilai-nilai keakademikan saya, Pak. Oke. Tapi Alfi setelah lulus dari MAN 1, rencananya nih Alfi pengen masuk kampus mana sih gitu? Ada gak kampus impian atau jurusan yang pengen Alfi masuk gitu? Boleh saya sebutkan, Pak? Sebutkan aja, gak apa-apa. Saja, oke. Pastinya kebetulan kan saya memang jurusan agama ya, Pak. Saya juga ingin meneruskan lagi nanti di perguruan tinggi negeri itu, insya Allah jika Allah mentakdirkan, saya ingin masuk yang namanya UIN Jakarta, Pak. UIN Jakarta? Iya. Jurusan apa tuh? Nah, untuk jurusan ini saya masih sangat bingung, Pak. Sangat bingung. Antara keguruan atau nanti mungkin ke fakultas dakwah, Pak, mungkin. Dakwah. Iya. Jadi kita doakan ya, mudah-mudahan Alfi bisa masuk UIN Jakarta gitu. Amin. Di tahun 2025 berarti ya, kayak gitu. Terus gini, Vi, satu lagi mungkin ya, saya jadi kayaknya pengen ngegali soal Alfi ini gitu, karena ada rasa penasaran gitu ya. Sejauh ini gitu, ada gak sih sosok di MAN 1 Kota Bogor yang menjadi teladan buat Alfi selama Alfi ada di MPK? Kayak gitu. Boleh dijawab, Vi? Seorang guru ya, Pak? Mau guru, mau alumni, mau siapapun itu silahkan gitu, mau kakak kelas gitu ya. Masya Allah, Pak. Sebenarnya yang menjadikan saya dalam hal ini tuh banyak sih, Pak. Mulai dari guru, kakak kelas, ataupun teman seangkatan saya, Pak. Mulai dari teman seangkatan mungkin dari cara tingkah laku mereka, cara mereka menghargai saya dan dalam hal keorganisasian, Pak. Mereka pun teman-teman saya sangat mendukung saya dalam organisasi ini, Pak. Alhamdulillah sekali, Pak. Dan guru yang membuat saya semakin ibaratnya seperti bertahan dalam organisasi ini, Pak. Membuat saya seperti Masya Allah. Banyak sekali, Pak, intinya gurunya itu, Pak. Mungkin tidak bisa saya sebutkan, Pak. Tidak bisa disebutkan ya. Mungkin karena saking banyaknya guru yang menginspirasi Alfi gitu ya. Karena pastinya guru-guru MAN 1 Kota Bogor ini sangat menginspirasi para murid-muridnya, Pak. Jadi tidak bisa disebutkan satu-satu sekali, gitu, Pak. Kalau boleh jujur nih, selama saya mengajar di kelas 11 agama secara khusus ya, secara umumnya di kelas 11 yang angkatan sekarang gitu. Memang Alfi ini adalah salah satu siswa yang menurut saya cukup baik atau luar biasa dalam masalah ilmu dan adab gitu ya. Amin, Bapak. Nah, kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena di kelas ini Alfi salah satu orang yang menurut saya tuh sikapnya baik gitu ya. Amin, Bapak. Dan dengar-dengar Alfi juga salah satu siswa yang banyak fansnya gitu. Aduh, Masya Allah, nggak ada mungkin, Pak. Aduh. Siswa-siswa kelas 10 ataupun kelas 11 yang seangkatan sama Alfi itu banyak yang ngefans sama Alfi gitu ya. Masya Allah. Karena ya begitu gitu. Nanti teman-teman yang mungkin mengenal Alfi ya tahu sendirilah kayak gimana Alfi gitu. Jadi akan tahu juga alasannya kenapa banyak yang ngefans sama Alfi gitu ya. Oke. Mungkin karena kita sudah ada di penghujung acara dan hari ini sebetulnya podcastnya dilakukan pada siang hari ya. Iya. Sebelum waktu pulang kerja, sebelum waktu pulang sekolah. Jadi
mungkin bisa dikatakan untuk episode kali ini itu bukan jelang pulang gitu ya nama podcastnya, tapi jelang Jelang siang siang. gitu. Tapi gak apa-apa lah gitu ya. Karena kita ini sebetulnya soal waktu ini lebih menyesuaikan gitu ya. Betul, Pak. Lebih menyesuaikan. Dan bila mana ada waktu senggang kita pasti take video gitu kan. Oke. Mungkin gitu aja ya Alfi. Oke, Pak. Terima kasih banyak Ya, untuk sama-sama, waktunya ya. Bapak. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita bicarakan dalam podcast ini bisa menjadi manfaat Amin, amin, untuk amin. para pendengar, untuk para penonton gitu ya, dimanapun di kau berada gitu Iya. ya. Jujur ini podcast pertama, episode pertama kita mengundang bintang tamu gitu ya. Dan agak sedikit nervous juga Ya, gitu kan betul sekali, Pak. awalnya. Sama saya juga. Agak sedikit nervous, agak sedikit grogi gitu ya. Tapi gak apa-apa karena kita percaya bahwa yang namanya proses itu tidak ada yang mudah ya, Pi Ya, ya. betul, Pak. Yang namanya proses itu pasti akan ada Rintangan. rintangannya, akan ada tantangannya. Nah, mudah-mudahan kita bisa lanjut ke episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih menarik, dengan topik yang lebih menarik untuk dibahas gitu ya. Sehingga kita nggak berhenti di sini aja gitu ya. Dalam menghasilkan video-video yang insya Allah bermanfaat untuk siswa-siswa MAN 1, untuk para sivitas akademik MAN 1 gitu ya. Oke, terima kasih kepada para penonton yang sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan podcast Jelang Pulang. Saya, Rana, mengharapkan tetap terbuka dengan segala kritik dan saran ataupun masukan. Jadi untuk teman-teman yang punya masukan, itu silahkan cantumkan di komen di bawah ini, sehingga kita bisa mengevaluasi ke depannya tentang podcast ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.